Pokoknya viral lu ntar aku masukin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Al-mukarramun wal muhtaramun yang saya hormati, para habaib, para asatidz, para hujjah, hadirin, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khusus Al-Mukarram wal Muhtaram Habib Ahmad bin Yahya bin Hashim bin Alwi bin Atas, serta para habaib yang saya tidak sebutkan satu persatu, Habib Ali bin Sumaid, juga para asatidz, Ustaz Solihin, Ustaz Syamsul, Ustaz Abdul Aziz, Ustaz Yusuf, Ustaz Syuhada, Ustaz Hasan, Ustaz Ruslan, serta para asatidz yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, para orang tua, hadirin jamaah sekalian yang semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini ada pemandangan yang beda di malam ini. Bukan maulid, tapi majelis jamaah seperti maulid. Ini berarti maknanya di bawah kuat. Alhamdulillah, pada malam hari ini sebagaimana biasa setiap awal malam Rabu kita ada majelis yang insyaallah akan selalu istiqomah, insyaallah barakah. Karena majelis ini yang pertama adalah majelis gabungan, di mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-jama'atu rahmatun. Ya, perkumpulan itu adalah satu rahmat. Ini perkumpulan antara sekian majelis, ya, ada 10 atau 11 majelis. Yang kedua, majelis ini sering saya ulang, yang namakan langsung pengarang kitab yang kita baca. Kitab yang kita baca Hidayatul Talibin fi Bayani Muhimmatiddin, karangan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Beliau langsung yang menamakan majelis kita Jamiatul Majalis An-Nur. Beliau namakan An-Nur. Saya minta nama, ya, sama Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Beliau namakan Talabtu min wasilah Umar bin Zain, anaknya, ya. Karena anaknya saya punya teman di Rubat, minta nama sama walidku, orang tua antum Habib, namanya kira-kira apa?
Karena kitab yang kita baca adalah kitab karangan Habib Zain. Dinamakan sama Habib Zain, dinamakan An-Nur. Ya. Kalau JMA ini ya, J-nya Jamiyah, kumpulan. M-nya majalis, majelis-majelis, kumpulan majelis-majelis. Dari majelis ini. Nah, gabungan majelis itu kita namakan adalah An-Nur. Ya, jadi Jamiyatul Majalis An-Nur, artinya perkumpulan majelis yang insya Allah akan memberikan cahaya ke seluruh hati-hati kita. Amin. Amin. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan tambah mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan pembacaan kitab Hidayatul Talibin sampai kita kepada syurutus shalah, syaratnya sholat. Kemarin sudah ya, karena kitab Hidayatul Talibin ini menerangkan tentang hadis Nabi SAW yang dinamakan hadis Jibril. Pertama diterangkan di situ arkanul Islam. Nah, arkanul Islam ini yang pertama adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang pertama bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Sudah lewat itu ya, keterangan tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian syahadat yang kedua bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan. Pun sudah kita bahas tentang sejarah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, sekarang rukun Islam yang kedua tentang sholat. Kemarin sudah diterangkan ya, fadilah-fadilahnya sholat, keutamaan sholat ya, dan azab atau siksa bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Nah, sekarang kita beranjak kepada ahkam, hukum-hukum sholat yang diawali dengan syarat ya, yang diawali dengan syarat. Dikatakan syurutus sholati, syaratnya sholat. Apa itu syarat? Ada syarat, ada mani, ada sebab. Apa itu syarat? Kalau di dalam definisi syarat itu ma yutawaqqafu alaihi sihhatu syai' wa laysa minhu. Syarat itu adalah sesuatu yang tergantung atau ketergantungan sahnya sesuatu dengan syarat itu. Jadi tidak mungkin sah melakukan sesuatu kecuali dengan melakukan syarat. Tapi syarat itu bukan bagian dari sesuatu tersebut. Kira-kira agak bingung keterangan itu gitu ya. Karena kalau ngaji fikih ini nggak kayak dengerin ceramah. Kalau dengerin ceramah kan kita dengerin doang, dengerin. Tapi kalau ngaji fikih itu kayak dengerin nyurangnya. Tahu nyurang? Nyurang. Apa jadi main apa nih? Langsung saja syarat sholat. Kalau menurut istilah syarat sholat itu ma yutawaqqaf alaihi sihhatu shalah wa laysa minha. Yang sholat itu digantungkan ya, keabsahan sholat tersebut dengan adanya syarat. Tapi syarat itu bukan bagian dari sholat. Ya, arti tidak sah sholat kalau tidak ada syarat. Ya,
tidak sahnya sholat jika tidak adanya syarat. Seluruh syarat ya, seluruh syarat harus ada. Kalau tidak ada satu, maka tidak sah sholat. Itu syarat. Walaysa minha, tapi syarat itu bukan bagian dari sholat. Beda sama rukun. Rukun juga sama. Sesuatu yang tidak sah sholat kalau tidak ada rukun, tapi rukun itu adalah bagian dari sholat. Kayak ruku, salah satu rukun sholat, ruku itu bagian dari sholat. Tapi kalau syarat bukan bagian dari sholat, bukan bagian daripada pekerjaan sholat. Contohnya apa? Bersuci, syarat di antara syarat-syarat sholat. Kira-kira bersuci itu adanya di dalam sholat apa sebelum sholat? Sebelum. Nah, itu bersuci ya. Tidak sah sholat kalau tidak ada wudu. Ya. Tapi wudu itu bukan bagian dari sholat. Tidak sah sholat kalau tidak menutup aurat. Menutup aurat itu bukan bagian dari pekerjaan sholat. Tapi harus ada syarat itu. Itu syarat. Kalau ulama mendefinisikan dengan kata lain, syarat itu ma yalzamu, ya, ma yalzamu min adamihil adam, ya, ma yalzamu min adamihil adam, wala yalzamu min wujudihil wujud. Syarat itu adalah sesuatu yang harus tidak adanya syarat, tidak adanya sesuatu, atau tidak adanya sholat. Kalau nggak ada syarat, maka tidak ada sholat. Berarti syarat ini adalah merupakan satu kewajiban. Makanya kita mesti tahu, wajib kita melaksanakan sholat, maka kita wajib mengetahui ilmu sholat. Jadi syarat-syarat sholat, rukun sholat yang membatalkan sholat mesti kita tahu, karena itu harus adanya, nggak boleh nggak ada. Karena kalau tidak ada syarat, maka tidak ada sholat. Wala yalzamu min wujudihil wujud, tapi tidak harus adanya syarat, adanya sholat. Nggak harus adanya syarat, adanya sholat, nggak harus. Ya, kalau yang pertama tadi harus tidak adanya syarat, tidak adanya sholat. Harus tidak adanya wudu, berarti nggak ada sholat. Kalau dia nggak punya wudu, boleh nggak sholat? Nggak nutup aurat, boleh nggak sholat? Nggak ngadep kiblat, boleh nggak sholat? Harus tidak adanya syarat, tidak adanya sholat. Tapi tidak harus adanya syarat, adanya sholat, nggak harus. Ente punya wudu, ada syarat sholat, tapi apakah harus sholat? Enggak. Ente mengerjakan syarat sholat, menutup aurat, ini semuanya kita menutup aurat, tertutup ke auratnya. Tapi apa kita sekarang lagi sholat? Apa harus sholat? Enggak. Itu ada ulama yang mendefinisikan syarat seperti itu. Walhasil, syarat ini adalah kewajiban yang harus dilaksanakan untuk menunaikan ibadah. Mau sholat kah dia, apapun ibadah, ya, apapun ibadah, pasti ada syaratnya. Dan syarat ini harus ada, nggak boleh nggak ada, dan harus seluruhnya ada. Umpama syarat sholat ada 10, berarti 10-10-nya harus ada. Syarat bersuci ada 10-10-nya harus ada. Kurang satu, nggak boleh. Ada orang wudu udah, ya, wudu udah, tutup aurat bagus, pakai gamis, pakai sorban, minyak wangi, ya, udah rapi dah. Najis bersih, gak ada najis, tapi
sholatnya madep ngetan. Sama nggak kira-kira? Jadi syarat ini harus lengkap, nggak boleh kurang atau nggak boleh, harus seluruhnya ada. Yang pertama apa? Nah, di sini katakan lis sholati syurutun, bagi sholat ada syarat-syarat la budda yang harus minta taqaddumiha 'alaiha, yang harus didahulukan daripada sholat, harus didahulukan. Jadi sebelum sholat mesti ada. Sebelum ente takbiratul ihram, ente sudah ngadep kiblat. Ya. Sebelum ente takbiratul ihram, ente harus sudah ngadep kiblat. Sebelum ente takbiratul ihram, ente sudah harus bersih dari najis. Sebelum ente takbiratul ihram, ente sudah harus tertutup auratnya. Ya. Terkadang ada orang ini, ya, kita ngadep kiblat. Kalau orang yang berdiri, ya orang yang berdiri, sholatnya berdiri nih, yang ngadep kiblat apanya kira-kira? Kita kan ngadep kiblat kan kalau sholat ya, berdiri ngadep. Yang diharuskan menghadap kiblat apanya? Hah? Apanya? Hatinya. Apa nih? Dada. Dadanya harus ngadep kiblat. Ya. Kadang-kadang suka terjadi ini biasanya orang habis sholat kiblat sana ya, dianggap lagi kiblat ke sana, anggap. Kadang-kadang nih umpama sholat tarawih lah, ya. Ketika Bilal sudah mengumandangkan sholat tarawih yang kesekian kalinya, umpama Amirul Mukminin selesai, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan sholat tarawih kan. Kadang-kadang ada orang yang belum tegak berdiri, dadanya menghadap kiblat sudah memulai takbir. Kadang-kadang baru gini, Allah. Nah, ini ketika dia mengucap Allah, lafzul jalalah, ini dadanya masih menghadap mana? Udah menghadap kiblat belum? Nah, ketika ente di sini sudah dada ente menghadap kiblat, baru ente mengucapkan takbir. Jadi syarat ini harus sebelum ente memulai sholat sudah lengkap seluruh syarat yang diwajibkan di dalam sholat, termasuk tadi itu. Jadi bukti-bukti perhatian yang betul, jangan sampai salah. Ya, kurang sedikit ya syaratnya, nggak sah sholat ente. Nah, kalau nggak sah sholatnya berarti seakan-akan tidak melaksanakan sholat. Kalau tidak melaksanakan sholat berarti dosa, percuma berarti. Orang yang sholat nggak pakai ilmu, sholat yang dijalankan sama dia bertahun-tahun, percuma adanya. Saya katakan orang kalau hidup dekat sama ulama tidak ada alasan untuk tidak tahu. Saya nggak tahu ya, ya hukumnya. Kenapa nggak belajar? Ada majelis, ulama banyak. Anak-anak di atas majelis itu anak bilang, dahulukan sebelum masuk sholat. Wastimrariha fiha, dan harus ada terus istimrar. Apa itu istimrar yang penting? Berkelanjutan, terus harus ada nih. Ini umpama syarat sholat 10. Ini 10 dahulunya harus ada masuk sholat, dimulai wastimrariha sholat sampai sholat itu harus ada terus istimrar ilang gitu sampai sholat itu selesai. Berkelanjutan, terus harus ada nih. Ini umpama syarat sholat nggak boleh ada yang satu aja hilang, nggak boleh 10-nya harus ada dari mulai mengerjakan sholat kita di sholat sampai sholat itu langsung wastimraruha fiha ilang gitu sampai sholat itu selesai, harus ada semua. Udah mau salam, contoh kayak nggak boleh ada yang satu aja hilang, nggak boleh. Contoh nih, kita di sholat udah mau salam, pakai dulu salam. Kenapa? Karena syarat ini memang sampai akhir mesti ada. Contoh kayak dari sebelum sholat, terus
qabla shalah, kemudian wassalam ila qiblatihha, sampai selesai sholat kerjakan sampai salam wudu semuanya ada. Salam yang pertama ya. Salam yang qabla shalah sama. Assalamualaikum. Kemudian takat turunan qabla shalah, kemudian wassalam fi shalah ila qiblatihha, sampai selesai sholat. Karena dengan salam yang pertama itu sudah keluar dari salam yang pertama ya. Sholat. Tapi salam yang setelah salam pertama tidak usah salam kedua. Jadi salam pertama tahu-tahu Assalamualaikum warahmatullahi tahu-tahu sah. Jangan salam yang karena dengan salam yang pertama itu sudah keluar. Karena salam kedua sunnah, salam pertama wajib. Tapi kalau cukup setelah salam pertama tidak usah salam ada coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi jangan salam yang kedua di antara sudah tidak berada di dalam syarat. Karena salam yang pertama wajib hadataini suci daripada dua hadas, suci daripada dua hadas. Ai al-asghari wal akbari, yakni hadas kecil syarat dan hadas. Yang pertama atau hadas kecil dan hadas ini. Apa saja yang menyebabkan hadas kecil nanti akan ada batasannya. Apa saja yang menyebabkan adanya hadas besar nanti ada lagi. Ai al-asghari wal akbari, yang penting suci dari hadas kecil dan hadas besar. Bagaimana cara ya hadas kecil dan hadas? Apa saja yang menyebabkan hadas kecil dan kecil dan hadas besar? Apa saja yang menyebabkan adanya hadas besar nanti ada lagi pembahasan. Rukun Islam yang kedua, sholat. Yang penting suci dari hadas kecil dan hadas besar. Bagaimana cara kita ya namanya mensucikan dari hadas kecil dan hadas besar? Ilmu ibayani dalam menerangkan rukun Islam yang kedua, sholat dengan kepentingan yang ada di dalam agama. Itu semua penting dalam kita. Ya, makanya kalau namanya rugi hidayah ini kan banyak yang nanti ya orang yang sekarang banyak yang dibayani di dalam menerangkan ibarat mobil saya itu kepentingan yang ada di dalam agama. Jadi semua perhatian juga tujuh atau ceritanya. Makanya kalau nggak lagi kira-kira kalau nonton sinetron ini kan banyak yang gaji. Sekarang banyak terakhirnya. Jadi kalau ibarat nonton sinetron itu banyak ini. Ini episode satunya banyak nanya kalau persoalan kalau sinetron mulai episode 38 berapa? Ya, banyak terakhirnya rutinitas ya. Kalau setiap bulan rupanya ini awal lalu pokok besarnya awal banyak nanya rabu sebulan sekali muter-muter dan kita ini contoh kan tujuan di sini itu selalu rutinitas dari sini ya benar. Awal Rabu ini bulan besok. Awal bulan Rabu bulan sekali muter-muter. Terus di Marco dan Nisku, kan? Putra Nisku sekali itu saudara mana? Orang ini kita dapat di sini di puasa imam. Terus baru. Bukan pikiran Marco dan Nisku saya pikiran Nisku rajin biasanya dijamin puasa di baru pikiran pikiran banyak. Jadi yang pertama adalah bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar. Ya. Yang pertama. Yang kedua, wat-taharatu 'anil najasati, bersuci atau suci daripada najis. Nah,
bersuci. Ini pentingnya ilmu. Kalau kita umpama sholat itu harus suci dari najis, tapi kita nggak tahu apa saja yang dianggap najis oleh syariat, ya kan? Yang dianggap najis itu kan banyak. Kalau kita cuma tahu sholat itu harus bersih dari najis, tapi kita nggak tahu apa saja yang najis, kira-kira bisa nggak kita menghindari sesuatu yang najis? Bisa nggak? Nggak bisa, kan kita nggak tahu yang mana yang najis, yang mana yang enggak. Kita mesti tahu. Nanti diterangin apa saja sih benda-benda yang dinajiskan, yang dianggap najis oleh syariat. Kita ada lagi keterangannya. Yang penting syarat yang kedua, bersih daripada najis. Yang ketiga, wasatrul awrati. Syarat sholat yang ketiga adalah menutup aurat, baik laki-laki atau perempuan. Nanti perinciannya tuh, ya, bagaimana caranya menutup aurat dan syarat-syarat apa saja. Nanti menutup aurat tuh ada syaratnya lagi. Wah, lu panjang ini, ya. Jadi orang, ya, bagaimana dia bisa dianggap bisa kalau nggak belajar? Sedangkan fikih ini satu masalah kelar, 10 di belakang masih nungguin lagi, masih ada lagi. Kayak ini, yang pertama syarat sholat bersuci dari hadas kecil dan besar. Hadas kecil mensucikannya dengan wudu. Berarti wudu ini adalah termasuk syaratnya sholat. Nah, kita wudu ada syaratnya lagi. Syarat-syarat wudu harus ini. Tapi ya jangan merasa begini, panjang itu. Nah, kalau kita nggak ngaji, malah akhirnya ujung-ujungannya seperti orang yang mengamalkan ibadah tanpa ilmu. Tapi kalau kita ibadah, ya, enggak, umpama kita ibadah belum tahu ilmunya, tapi kita sambil ngaji, itu bisa dimaafkan oleh Allah SWT. Kita sambil ngaji, beda sama orang yang ibadah nggak pakai ilmu tapi enggak ngaji. Kan ada orang yang yadri wa yadri annahu ada orang la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang yang nggak tahu dirinya nggak tahu. Ya, orang yang ngaji kita ini, ya, termasuk saya ngaji, saya sebenarnya, ya, mudah kalau ini terangin ini saya mau tolak lagi, ngaji lagi saya. Alhamdulillah dapat lagi ilmu yang dulu dapat lagi pengelolaan lagi, ngaji juga. Ada orang yang nggak tahu, dirinya nggak tahu, dan tahu dirinya itu bahwasanya dia tidak tahu. Tapi yang bahaya ada orang yang la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada orang yang bodoh tapi nggak tahu dirinya bodoh. Dianggap dirinya pintar aja, sholat gampang. Ya, begitu doang. Tapi kadang-kadang kita lihatin ketika dia wudu, tangan tidak dibasuh sampai siku. Kita lihatin, atau melakukan sesuatu yang menyebabkan tidak sempurna sholatnya. Ya, karena itu tadi, karena dia tidak duduk di majelis ilmu. Jadi gampang kalau kita dengan himmah yang kuat, kemauan yang kuat belajar, ini semua gampang. Insya Allah, mudah-mudahan dibukakan pintu hati kita. Yang keempat tahu ya, yang keempat adalah dukhulul waqt. Ya. Syarat sholat yang keempat masuk waktu. Masuk waktu. Harus sesudah masuk waktu. Baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Tetap ada waktunya. Nah, mengerjakan sholat harus masuk waktu dengan dalam keadaan yakin. Nanti ada keterangannya. Bagaimana? Ya, keterangannya tentang masuk waktu. Jadi nggak boleh orang, ya, sholat ini dalam keadaan belum masuk waktu atau ragu.
Ini udah zuhur belum ya? Udah kali. Ragu dia masuk waktu apa belum? Udah kali. Allahu Akbar. Walaupun kenyataannya dia sholat di dalam waktu, nggak boleh. Harus yakin masuk, yakin udah waktu. Kalau udah kayaknya roman-romannya, roman-romannya nggak bisa berpisah dari orang Bekasi. Roman-romannya, ya roman-romannya udah. Allah, nggak boleh ragu. Walaupun kenyataannya dia sholatnya pas, memang sudah nggak boleh. Jadi masuk sholat harus yakin. Itu syarat sholat yang yang kelima, istiqbalul kiblat, harus menghadap kiblat. Itu 5 syarat ini harus ada ketika kita mengerjakan sholat. Ada lagi ulama menambahkan, ya, di antara syarat sholat, ya, tarkul munjilat, meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan sholat. Tapi di sini Habib Zain dipisahkan babnya. Yang membatalkan sholat nanti ada lagi. Jadi syarat sholatnya Habib Zain menerangkan sini 5. Nanti diterangkan satu-satu. Semuanya akan diterangkan. Ya, mengenai bersuci dari hadas besar dan hadas kecil, bersuci dari najis, menutup aurat, menghadap kiblat, kemudian masuk waktu. Itu nanti diterangkan satu-satu. Insya Allah kita terangkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dapatkan, ilmu pada hari ini bermanfaat.